Yang pertama yang gue bilang poltergeist itu biasanya nggak sekuat itu konsistensinya. Jadi misalnya lu dalam seminggu paling dalam sehari itu sekali 2 kali, nggak sampai yang kayak tiap jam gitu loh. Dapat vision, ada cewek yang satu itu muda, yang satu lagi ya mungkin umurnya nggak beda jauh lah ya dari cewek yang ini. Dua-duanya arwah wanita yang mungkin tinggal di situ ya. Nah dia kayak bingung. Dia melakukan sebuah reka adegan ulang, sebuah kejadian di tempat horor tersebut. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Ada Bro Willy, ada Aileen, ada Jesslyn, ada Bang Adam, dan ada gue Bow di sini sebagai host. Tapi kenapa Aileen nggak pakai bando sekarang ya? Apa karena video-video kemarin nggak pakai bando banyak yang bilang ih bagus banget? Enggak sih, karena outfitnya emang gak cocok pakai bando, sesimpel itu. Oh, kirain. Katanya guys, kalau Aileen pakai bando katanya makin cute katanya dia. Gue baru sadar ada Aileen, gue pikir taplak meja gue diambil loh sama dia. Lucu, Itu dia. lucu. Dan hati-hati buat Aileen dan juga Bang Adam, Tahan. karena nanti ada ular matok. Oh ada yang bilang Aileen kan kakinya bisa melingkar gini kan. Iya. Itu reinkarnasinya Badara Wuh. Oh, Ada yang bilang kan, iya, ada yang bilang baca. Oke, untuk hari ini kita mau membahas sebuah kisah yang lagi viral banget. Sebenarnya bukan kisah juga ya, tapi sebuah experience dari seseorang berwarga negara Jepang yang bernama Yamakyu. Wah, jadi nih Yamakyu ini nih punya rumah yang dimana banyak banget kejadian-kejadian paranormal activity di dalamnya. Yaitu ada suara-suara, ada ketukan-ketukan, ya kan, sampai ada kalau nggak salah tuh yang bergerak sendiri. Apa namanya? Alat-alat di kamar mandinya. Ya, nama kejadiannya apa? Poltergeist. Poltergeist ya, benar-benar, tapi bukan Harry Potter ya. Nah, jadi dari kejadian seperti itu akhirnya dia dikit demi sedikit akhirnya mendapatkan sebuah perhatian. Wede, dari halayak luar negeri ya, seluruh dunia gitu kan, karena kejadian-kejadiannya seperti tersebut itu yang aku kasih tahu di awal. Nah, bagaimanakah tim Dea akan mengantisipasinya? Wede, apakah ini real? Apakah tidak? Dan ini banyak juga sih di DM kita juga ya guys, Banyak. menguak kisah ini. Apakah ini beneran apa enggak sih? Kalau beneran tolong dong ditolong ya Q. Wah ini piro. Enggak. Tapi dari situlah ya kan kita akan mencoba untuk menguak kasus kali ini. Apakah ini jadi Javier versi 2 Javier part 2 yang ternyata itu untuk promosi film ya dulu ya, untuk Javier ya kan, walaupun ya settingan lah yang kita juga bilangnya itu Jadi settingan. ini maksudnya promosi apartemen gitu. Rumah sih bukan apartemen sih ya, rumah, komplek ya kan. Iya, Walaupun sebenarnya ya kan dari si rumah Yamakyu ini tuh memang katanya sih dulunya bekas pemakaman gitu dan juga tempat tinggal suku kunonya di Jepang lah ya kan. Plus juga banyak banget katanya sih di situ pemakaman, termasuk di tanah tersebut itu dulunya pemakaman karena ditemukannya belulang-belulang dan juga gigi-gigi lah, belulang, tulang belulang. Belulang. Itu yang suka di semak-semak. Belalang itu. Belalang. Oke, itu guys, bukan gua doang kan yang jayus ya. Please, jadi tolong jangan fokus ke gua kalau guanya jayus. Saya tidak ingin menjadi korban netizen lagi. Oke, jadi sedikit flashback dulu dengan ceritanya. Jadi si Yamakyu ini berawal dari 12 April 2021. Si Yamakyu ini tinggal di rumah tersebut dan dari situ terjadi banyak sekali gangguan-gangguan yang seperti yang gue bilang tadi. Mungkin nanti kan kita akan bahas per video ya. Oke. Nanti Bro Willy akan coba memimpin di situ. Dan paling yang apa ya? Kalau katanya dia sih yang paling peaknya itu di bulan Oktober ya kan. Di bulan Oktober itu peaknya lah, dari yang katanya dia nyiram air lah gitu kan. Terus dari apa namanya segala macam lah, sampai akhirnya kesel lempar kursi dan finally akhirnya tiba-tiba ada kucing katanya ya kan, kucing putih, karena
Ya disitulah akhirnya gangguan-gangguan tersebut hilang. Nah kita kan cobalah nanti menguak dari segi-segi itu nih. Apakah karena dia capek, mungkin karena udah saking banyak jadi bahan perhatian kan, sampai datang ke rumahnya segala macem. Ya dia ngerasa gak nyaman, udahlah kalau gitu gue hentiin aja konten seperti ini gitu. Tapi kalau memang ternyata itu emang just fake misalkan, ya bagus, dia telah menghibur banyak masyarakat di seluruh dunia ya, dengan kita menjadi berasumsi itu. Muka aslinya nggak kelihatan kan ya, Maki? Ada, cuma pakai matanya doang. Oh, enggak, maksudnya like the whole thingnya juga nggak ada dia. Iya, pakai masker dia. Kacamata. Nah, masker pakai kacamata. Susah sih ngelihat wajahnya juga ya. Iya, lagi COVID masalah bro. Di foto nanti takutnya Enggak kan, di handphone konten-konten sebelumnya dia banyak kan channelnya. Nggak ada yang ngeliatin muka dia. Kayaknya nggak tahu deh, gue nggak nonton. Lu Nanti nonton kita nggak cari. channelnya? Nanti Gue kita justru cari. ngeliat video dari channel aslinya. Oke. So kalau kayak gitu guys, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimanakah tentang Yama-Q ini? Apakah asli atau palsu? Kita akan mulai dari deduksi astral. Oke, deduksi astral. Langsung aja dari pertama seperti biasa. Ladies first, Bro Willy. Ada beberapa pola yang gue lihat dari hasil deduksi gue. Yang pertama, itu kan kategorinya poltergeist tuh. Ya kan, kayak di film-film Hollywood atau YouTube Hollywood yang barang gerak sendiri, berjatuhan dan yang lain-lain. Sepanjang DA dan anomali menangani kasus supranatural gini, yang pertama yang gue bilang, poltergeist itu biasanya nggak sekuat itu konsistensinya. Jadi misalnya lu dalam seminggu, paling dalam sehari itu sekali, 2 kali, nggak sampai yang kayak tiap jam gitu loh. Dan nggak sampai ekstrim yang sekuat itu, suaranya sampai kedengeran ke kamera loh, sampai kayak gitu. Nah, poltergeist yang kita temuin hampir nggak pernah sampai clear ke kamera, nggak pernah. Itu satu. Kedua, analoginya seperti gini, Bo. Analogi kejadian supranatural atau kecelakaan penampakan supranatural itu mirip dengan kejadian kecelakaan di lalu lintas. Assuming kita nggak punya dashcam tuh, yang kayak kejadian motor baru ketabrak kereta kan, itu kan dashcam. Nggak ada kecelakaan yang orang pasti sempet ngefilmin kalau nggak sengaja tuh nggak ada. Lalit lalu lintas. Emang kakak bilangnya apa? Hampir. Lalit lalu lintas. Gara-gara siapa nih? Jadi tidak ada kejadian penampakan supranatural yang tiba-tiba orang kayak gue mau ngefilmin terus misalnya tiba-tiba nongol. Orang bilang kayak, tapi kan Bro Willy itu kan video surveillance kan. Terus gue tanya lagi, yang punya video surveillance siapa? Yang punya apartemen siapa? Ya udah. Lo tau dari mana kalau sebelum penampakan itu di sini orangnya nyetel sesuatu dulu, di sininya orang ngeberesin apa? Jadi kalau gue ringkas adalah bahwa memang tidak segampang itu untuk selalu membuat video yang dimana kejadian-kejadian supranatural itu terjadi lah bahasanya ya. Dan yang paling agak janggal karena gue bukan S2 audio ataupun S3 audio, tapi gue sempat belajar audio. Audio di penampakan itu tuh extremely clear, seperti layaknya tertangkap mikrofon kamera, seperti bukan makhluk halus, itu literally benda kasar material, entah manusia atau something else. Jadi gue nggak ngerasa ini arahannya, walaupun baru deduksi ya, arahannya ke supernatural. This is more into settings. Nah, kali mungkin kalau gue mau tambahin, gue juga setuju sama lo sih. Gue menemukan beberapa keanehannya. Gue gak tahu nih kalau dari supernaturalnya gimana kalau kalian yang memang sensitif mendengar suara-suara goib, ya kan? Kayak gimana? Kabung suaranya? Suara goib tengah malam. Gimana? Aduh, sakit perut gue udah gak nahan. Nah, oke, ada di beberapa video tersebut ya, selain suara ketukan tadi. Oke lah, itu suara ketukan lah ya. Nah, ada suara kayak teriakan gitu kan, cowok gitu kan. Kenapa gak ada mau ketawa? Guys, kelihatan kan? Yang otaknya ngeres tuh siapa? Please netizen, jangan bully gua. Oke. Nah, jadi dari suara teriakan yang itu, yang katanya dia dengar suara teriakan dari luar, ya kan, segala macam. Itu tuh anehnya kok gini nih, kayak gua ada di sini nih. Kalau kamera ke sana atau audio ke sana, ada suara, ada pergerakan suara kan? Sensor logikanya nggak sih intervalnya gitu loh. Jadi kayak suaranya menjauh, suaranya agak gimana. Gue nggak tahu dia ngeditnya gimana, apa kayak suaranya itu kan kalau gue pakai headset kok kayaknya dia ada di dekat dia terus gitu loh. Iya kan, di sebelahnya dia kan? Aku berasanya di sebelah. Iya kan? Itu kamu pakai logika ilmiah apa dari sudut Ya pandang denger aja. boleh denger aja kan tadinya nggak pakai
supernatural kamu kan. Nah logikanya gitu bro, selalu kenapa suaranya ada selalu di samping dia gitu loh. Kayak di kanan gitu nggak sih? Iya kan di kanan kan. Ini logika ini kalau kalian nggak pakai supernatural kayak mereka berempat, kalian ngeliat sendiri aja. Ini dia udah jalan-jalan sampai ke parkirannya, keluar rumah, gerbang, dia tetap suaranya tetap sama. Apakah kayak Kecuali kamar mandi. Kecuali kamar Ada, mandi. gue lupa nomor berapa videonya, tapi itu gue analyze. Oke. Iya. Kalau di situ apa? Di suara teriakan juga? Udah mau langsung ke sono? Enggak, oke sih. Tapi poinnya di situ lah. Gue menemukan kearifan di situ. Kalau ngomongin suara ya Iya, kan. Karena iya. gue dari sudut pandang yang logika aja nih, gitu. Nah, lanjutin. Silakan Bro Will. Ya sorry kita bawa ini ya. Namanya juga agak santai kan, agak-agak lompat-lompat. Mengenai suara tadi, gue tuh cuma 2 kemungkinannya terhadap video si Yamakyu ini. Oh tadi gue bilang kan, gue bukan S3 doktor atau S2 audio, tapi gue pernah belajar audio. Jadi gue ngerti kalau audio tuh direkam pakai teknik stereo gimana, XY gimana, atau space pair gimana, atau mono gimana, stereo gimana, whatever gitu kan. Nah, walaupun memang gue nggak tahu si Yamakyu ngerekam pakai teknik apa ya, I'm guessing itu pakai built-in kameranya dia ya. Tetapi kesatu poltergeist yang sound itu nggak mungkin sampai sekuat itu dan masuk ke kamera gitu kan. And then kedua, kalau suara gaib itu either ini terjadinya extremely powerful si asra gaibnya, atau kedua memang ada someone atau manusia yang hidup bantu dia off frame kamera somewhere. Karena I assume Yamakyu bukan orang yang belajar audio ya. Tapi let's say nggak ada apa-apa, dia baru tambahin audionya setelah videonya jadi gitu kan. Kan banyak tuh software editing kan di mana-mana kan. Untuk membuat audio yang natural kayak gitu itu nggak gampang men. Dan gue mikir kan, ini bunyinya ditambahin setelah dia ngerekam. Kayak kalau film Hollywood kan disatuin semua tuh, dialog, musik, dan sound effect kan. Apakah emang dari built-in kameranya? Kesimpulan gue dari built-in kameranya. Jadi kayaknya ada sumber suara lain yang di luar frame kameranya yang gak kelihatan. Jadi maksudnya itu suara hantu beneran gitu? Gue belum kesimpulan sampai sana, tapi kalau dari sainsnya aja, dari basic sainsnya itu 90% itu bukan hantu. Apa manusia gitu? Ya itu someone else yang mungkin nggak kelihatan kamera. Ada sumber suara yang dibuat oleh manusia hidup di 3-dimensional reality intinya, bukan Kayak astral. contohnya misalnya Yamakyu-nya di sini, terus udah gitu dianya yang si sumber itu di sini. Contoh, Iya, misalnya tapi kameranya ngarahnya ke sana. nih close up gitu. muka Jesslyn deh, kamera kedua ya. Sekarang editor ke muka Jesslyn kan. Tapi gue ya kan Oi gitu. tuh gue nggak mulai ya sekarang ya. Enggak, itu suara oi gitu. Oh iya. Jadi Emang ada suara gitu ya? ada yang kakek. Oh. Intinya apa? Di frame kamera nggak kelihatan kan tepukan tangan gua kan. Tapi kan ada. Nah, banyak banget itu yang si Yamakyu itu yang frame-nya kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita mana tahu triknya apa. Ya sebenarnya kita udah ke arah sini udah mengarah ke kesimpulan ya sebenarnya ya. Apa sudut pandang kita ya lebih ke arah mana. Tapi akan kita ungkap lagi lebih detail lagi. Oke. Iya. Dari Bro udah tambahan? Belum, so far belum. Oke, nanti akan kasih tambahan lagi. Aileen silakan. Menurut aku sih sebenarnya tempatnya nggak horor-horor amat sih. Oh ini udah supernatural nih kamu nih. Iya, Tadi kan kalau Bro nggak ini horor. lebih ke scientificnya ya. Audio, iya. Audio. Sebenarnya ada penjaga, maksudnya di rumah Bentukannya? itu ya arwah biasa. Arwah ya, bukan jin, bukan demon. Arwah. Oke, Iya, arwah. Kalau arwah. kamu lihat masih arwah ya. Iya, tapi nggak ganggu sih. Nah di sini juga kenapa dia semakin apa ya, kita tuh percaya belief kalau itu rumah horor, dia memberikan fakta-fakta juga loh. Jadi pakai ada Google Maps-nya lah, bukan Google Maps ya, Google Apps itu yang bisa ngeliat rumahnya langsung gitu kan. Orang ya netizen lah kan saking keponya gitu kan ya. Nah terus juga ada orang-orang yang ngasih fakta-fakta tentang rumah apa kompleks perumahan itulah dulu lah. Jadi kayak makin menguatkan bahwa itu kejadian yang dia berikan adalah real gitu kan. Nah itu sih tambahan dari gue. Lanjut lagi Aileen. Terus kalau situasi di rumahnya itu maksudnya di luar rumah juga sebenarnya nggak serem-serem amat. Pas tadi lewat video itu kan sempat nonton sebentar, sebenarnya nggak serem-serem amat. Sama satu lagi logikanya itu kan dia kan kena gangguan nih. Aku sebagai orang yang biasa nggak pakai apa-apa ngeradar, logikanya takut nggak sih? Tapi dia nggak
ada rasa tangannya shaking, takut apa gimana. Jadi kayak ngerekam flat biasa gitu loh. Tapi ya Dan bener juga. dokumentasiin lagi dan Dokumentasi. banyak lagi. Dan yang gue pikir ya, ini sebagai gue manusia biasa melihat dia emang orangnya tuh kayak udah tahu rumahnya murah gitu kan, dan dulu katanya bekas pembunuhan dari pemilik sebelumnya, kok berani ya kan, yang penting gue bisa hidup hemat gitu kan, kok dia berani, tandanya kan dia udah emang dari awal udah tahu resikonya bahwa rumah itu berhantu, dan kalau nggak ada something suspicious gitu juga, dan dia pasti orang yang pemberani dong. Itu yang dari logika gue, dia emang punya mental yang kuat. Nah kalau dari kamu? Aku nggak berasa itu mental kuat ya, karena ngerekamin kayak begitu. Kalau emang mental kuat ngapain direkamin? Secara logika aja. Ya pengen cuan nanya, namanya mental bisnis, pengen duit. Nah ya udah itu, tapi aneh aja ngerekamin. Sama satu momen yang pas dia lempar air atau lempar something, itu kenapa suaranya makin kencang? Karena logikanya aja ya, arwah itu kan udah tidak terpaut dengan barang-barang dunia, dengan 3D-dimensional kan. Itu kenapa dilempar suaranya makin kencang? Dan ada, kalau lu lihat lagi videonya ya, tiba-tiba kayak ada lekukan gitu loh, kayak ada orang gitu. Editingnya jago sih kalau itu fake sih. Tapi kalau kamu lihat adegan itu real apa enggak? Yang ini mungkin ya, kalau kalian bisa lihat ya. Tuh, yang ini. Nah kita kasih contohnya juga, ya kan, cuplikannya. Kalau kamu lihat real nggak tuh? Yang mana ya? Yang kakek atau yang nenek? Masalahnya yang kakek, Oh, yang kakek. suara cowok. Kalau yang cewek ada 2 hari yang berbeda, yang nangis ada 2 orang yang berbeda juga, satu cewek satu kakek. Oke, di situ dabernya cakep banyak dia. Ya, gue nggak tahu sih. Lagian malam kan, lu 100 meter di depan, gue udah mana tahu orangnya ada orang atau enggak, gelap Iya, kan. benar. Oke, next. Oke, nggak ikutan. Ikutan aja nggak apa-apa. Nggak mau. Oke, apa? Apa hasil? Hasil deduksi ya. Deduksi. Kalau dari hasil deduksi, terutama waktu ya Makyu tuh lagi pasang-pasang kayak hiyo ya untuk sembahyang gitu. Ada adegannya, kalau misalkan mungkin editor ya bisa taruh di sini ya, itu waktu scene dia lagi masang-masang gitu. Aku dapat vision ada cewek yang satu itu muda, yang satu lagi ya mungkin umurnya nggak beda jauh lah ya dari cewek yang ini. Dua-duanya arwah wanita yang mungkin tinggal di situ ya. Nah dia kayak bingung, misalnya ini arwah wanitanya gitu. Wah ini. Misalnya gitu. Oke lah kalian aja lah kan. Aku ada bandel loh. Enggak, aku koleksi banyak soalnya. Oke. Misalnya gini, itu ngapain sih? Kok dia masang-masang gituan, terus apaan tuh, kok ada semprotan itu, emangnya kita nyamuk apa disemprotin kayak begitu? Iya kayak gitu. Kayak gitu, emang kita nyamuk apa gitu. Loh emang kita nggak ganggu dia ya? Kita kan nggak ganggu dia kayak gitu. Sampai segitu. Oh, ada memori tuh ya? Ada memori kayak gitu. Ada vision tuh kayak gitu. Jadi arwah si cewek ini sama cewek yang satunya kayak nggak tahu dia ngapain. Aku mau tanya, Dostano itu artinya apa? Dostano gitu. Kenapa Google gak Google, sih? penonton Google. Itu kayaknya kenapa gak sih artinya? Itu aku denger ada suara itu. Dostane, apa? Dostano. Oh. Dosa tidak. Dosano, tidak dosa. Ya. Jangan tanya sama dia. Itu kenapa Kecuali ada Yunita di sini nggak apa-apa dah. Gitu. Ada apa ya? Iya pantesan aku kayak ngelihat Kayak waktu apa kayaknya. waktu dia apa gitulah, terus kayak si itunya ya Makyunya kayak mulai mulai aneh gitu kan, karena dengan kayak nyirem dengan yang kayak kelabakan, kayak harus di in frame semua gitu, harus di kamerain, kayak dia nanya kayak Dostano kayak gitu. Nge-YouTube guys gitu dong. Ceweknya itu ngomong sama hantu cewek yang lain. Oke. Jadi itu yang menurut. Ada lagi tambahan? Yes. Sama aku ada lihat ada sosok yang negatif satu, cewek juga, tapi bentukannya tuh kayak nenek-nenek gitu ya. Apa? Bentukannya kayak nenek-nenek gitu. Ada sih waktu di adegan yang hampir terakhir tuh. Tadi kan aku sebenarnya nontonnya tuh di videonya Hirota Radivan. Di bagian menit-menit hampir udah mau kelar itu kayak ada adegan pintu jaring-jaring gitu. Nah itu aku kayak ngelihat ada energi negatif yang berasal dari hantu perempuan nenek-nenek. Oke, itu di luar apa di dalam rumah? Kalau si Yamanya sih shootnya dari luar, tapi itu kayak sejenis kayak pintu-pintu gitu sih. Oke. Terus yang kayak apa, ada tangki air atau apanya gitu. Oke, siap. Jadi memang ada sosok negatif juga di sana ya? Iya ya. Oke, ada lagi? Yes. Itu aja sih. Oke. Yang lain sih fine.
penunggu rumahnya nggak gimana-gimana. Terus kalaupun pernah ada yang meninggal di situ karena sakit, kayak aku nggak ngerasa yang meninggalnya energinya fluktuatif kayak sorry ya kayak suicide gitu, enggak. Kalau udah cukup? Cukup. Oke, Bang Adam. Gua rasa Yama Q ya. Itu cocok sih jadi sutradara reality show sih. Tapi dari segmen horor sih. Itu satu sih. Kenapa? Ada dua hal yang harus kita ketahui, Bang. Kalau gua rasa dia melakukan sebuah reka adegan ulang. Sebuah kejadian di tempat horor tersebut. Memang ada beberapa momen kayak ada aktivitas astral di situ. Tapi nggak sesuai dengan yang dia videoin gitu loh. Jadi setuju. misalkan kayak hanya bunyi. Nah bunyi itu nggak sekeras yang kayak Mas Willy bilang. Ya tapi dia buat reka adegan ulang lagi dengan settingan, dengan full settingan dia lah. Itu. Yang kedua ada full settingan. Jadi ada settingan, ada reka adegan reka ulang adegan aja. Oh jadi emang ada settingan, ada juga reka adegan. Oke. Iya, poinnya situ sih. Jadi memang sorry kalau gue potong. Jadi memang lu menyatakan bahwa di rumah itu memang ada dia mengalami kegiatan ataupun hal-hal supranatural juga ya? Iya, tapi konteksnya hanya aktivitas astral biasa sih. Jadi sebenarnya rumah itu tidak berhantu. Yang membuat berhantu itu dia sendiri sih. Betul. Oke. Ya kan paham kan maksud gue? Paham. Jadi yang membuat dia takut adalah dirinya sendiri, Bang. Oke. Aku boleh nambahin nggak? Udah sampai sini, udah gue pikir bakal panjang kontennya. Udah lah, langsung ngomong aja. Gue nahan nggak mau ngomong gitu. Dia baju hitam ini ngomongnya langsung ya udah lah. Bang Ada memang gitu sih. Aduh. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di next konten. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Lo, udah kelar. Lanjut. Nanti kita dihujat netizen kurang panjang. Oh iya. Lanjut Jess. Ya aku mau nambahin Boleh sedikit sekali. boleh ya. Jadi tadi kan sempat dibilang, aku setuju banget sama yang konteksnya Kak Adam bilang bahwa jadi sebenarnya rumah itu gak horor tapi dihoror-hororin sama dia gitu ya. Karena dari awal gitu, kenapa Yama itu bisa sampai bikin konten-konten kayak gini? Aku sempat dapat memorinya. Yama tuh mikir kayak iya ya, ini harganya murah cuy. Terus udah gitu kayaknya serem tuh ya kalau gue bilang latar belakangnya ada yang meninggal di sini. Apalagi kan dari yang aku tahu beberapa orang Jepang, bukan beberapa sih, rata-rata bahkan banyak orang Jepang tuh kalau misalkan mau beli rumah di situ diketahui bahwa rumah itu udah pernah ada yang meninggal gitu. Walaupun meninggalnya karena sakit ya, belum tentu karena ya yang aneh-aneh gitu lah Setiap ya. rumah juga pasti ada yang meninggal sebelumnya. Nah, Kali rumah baru. langsung jadi murah tuh rumahnya. Aku pernah denger gitu sih di kayak ada yang cerita gitu. Tunggu, dari potongan kamu ini tandanya memang bahwa Yama Q ini dari awal niat dia sewa rumah di situ yang cuma 60.000 yen per bulan, per tahun alias 10 jutaan lah per tahunnya ya, 10 juta rupiah. Itu tuh emang ada niatan seperti itu. Enggak, dia awalnya gini pas baru pindahan. Aku nggak tahu sih ya kalau yang itu ya. Ini aku hanya menangkap dari momen saat itu. Oke. Jadi waktu dia lagi kayak ngeberes-beresin barang gitu, terus tiba-tiba dia kayak mikir gini, ya lumayan sih gitu kalau buat konten gini kayak gitu. Jadi memang dari awal Memorinya sudah gitu. tercetus lah ya. Iya, Oke, tercetus. Oke. Waktu dia baru pindahan ke sana ya. Dan akhirnya mungkin dari situ ya ada yang kejadian beneran mungkin, terus dia reka adegan bener. Dia kata kayak Bang merasa Adam. ini sih ada merinding, ada momen di mana dia merasa kayak dia lagi beresin barang terus merinding gitu. Terus dia mikirnya mungkin muka lagi. Mungkin rumah ini beneran horor kayak gitu. Ditambahin Aileen lebih horor di situ. Iya betul. Enggak lah. Sejak kapan? Oke, lanjut. Ada yang mau tambahan? Bang, apalagi Bang? Nanti selesai nih konten kalau gue lanjutin, Bang. Ya udah lanjutkan ke mereka lagi deh. Oke, ada lagi Bro Will? Gue lebih tertarik. Udah. Ini udah definitif kan ya ke arahnya mana ya? Gue lebih tertarik triknya gimana ya, cara bikin suara yang di kamar mandi. Yang kayak gimana tuh? Yang video, aduh. Nanti editor tolong ya, videonya yang di kamar mandi yang bunyinya kayak tong kayak sejenis alat besi menghantam pipa besi, I guess bunyinya, jadi metal ketemu metal. Dia dari luar ada dia ini pintu kamar mandi ya. Ini pintu kamar mandi bukan kuntilanak, oke. Jadi Apa? Bukan ya, itu bukan kuntilanak. Iya. Kiri lu. Actually ini reka adegan. Ya, memang Dia bukan begini dulu, kuntilanak. dia gini dulu nih. Minggir. Oke. Nah, itu baru reka adegan yang benar. Lucu. Emang kakak
Lucu Ya udah, sih. ya udah tau gitu lain kali waktu itu biarinin kuntinya aja biar ngegelayutin kakak gitu ceritanya kan. Tenang editor, nanti pas dia ngomong itu gue mute. Gak boleh. Editor harus berpihak padaku dong. Aduh. Karena nggak jahilin. Iya. Oke, lanjut. Sini lagi bercanda, kita mainin aja. Oke. Mereka lagi bercanda, biarin aja lah. Sampai mana tuh kan gue lupa. Oh ya, jadi yang kamar mandi nanti nggak apa-apa editor bantu di sini. Ini first person shooter ya. Jadi dia videoin, dia mau buka pintu kamar mandi, dong. Dari dalam memang sih. Kalau dilihat dari akustik suaranya tuh kayaknya di analyze tuh dari dalam. Dia nggak langsung buka pintu. Dia pikir orang dari luar kan. Dia keluar dulu. Nah, yang menarik adalah ada bunyi jangkrik di situ. There is no way dia ngerekam jangkrik itu setelah video dimasukin. Lain bunyinya. Karena ketika dia goyangin kamera 360 derajatnya jalan kan. Nah, itu gue bisa ngeliat ketika dia panning kiri kanan bunyi jangkriknya pun ngikutin. Ini terlalu too good to be true untuk jadi after effect edit gitu loh. Too good to be true. Jadi kesimpulan gue jangkriknya real. Pas di luar, sebentar ada orang jualan sebentar. Tunggu dia lewat dulu. Nah, begitu dia di luar bunyinya bener dari dalam makin samar. Lu kalau bagi teman-teman kalau bandingin kekerasan suara jangkrik versus bunyi yang dok itu emang samar banget. Jadi gua rasa sumbernya dari dalam. Kehalang sama akustik temboknya apapun itu ya, beton kayak atau gypsum kayak, gua nggak tahu. Jorok. Ini kita konten apa sih Bisa sebenarnya? terus. Nah, terus akhirnya dia balik lagi si Yamakyunya ke kamar mandinya lagi, masih bunyi dok makin kencang kan. Terus dia tiba-tiba dia nyalain lampu kamar mandi, terus dia buka pintunya yang handle-nya yang masih bunder tuh. Buka terus berhenti bunyinya. Nah, kesimpulan gue gini. Ini gue cukup yakin bunyinya memang dari sekitar situ nih. Tapi gimana caranya? Sebelum gue bilang gimana caranya, bunyi dok-doknya itu tadinya gue pikir si Yamakyu ngedesain suatu jenis alat yang ditaruh di mana yang muter terus kayak tok gitu kan. Tapi setelah gue analyze lagi gitu, bukan, itu Bunyi kayaknya manusia. human. Kenapa? Karena ketokannya ritmenya nggak konsisten. Kayak kita aja tepuk tangan tuh, lihat tuh, ini aja nggak sama Gue kan. tahu otaknya. Enggak, gue tahu Aku otaknya. netral. Kebaca, sensornya kebaca. Lanjut. Oke, jadi first of all itu human karena dok-doknya itu ke satu nggak sama, misalnya tiap 0,5 detik, nggak tiap itu. Kedua, kekerasannya nggak sama. Nah, the question is di mana itu temennya yang lagi gituin? Tapi ada juga dari question gue adalah bisa jadi itu sound effect aja yang dia masukin di dalam videonya editing. Itu yang gue berpikir. Tetapi kok either dua kemungkinan, ketika dia goyangin kiri kanan kamera itu terlalu bagus men, udah kayak kualitas Hollywood. Reverbnya itu loh. Kesimpulan gue either tuh orang emang jago banget editingnya, atau memang ada somewhere yang selalu off camera gitu ya. Ini kan kamera kan segini kan selama ada orang di sini dan di sini kan nggak akan kelihatan. Tapi di beberapa video yang gue bilang tadi di teriakan-teriakan aja suaranya selalu sama kan, mau dia jauh mau apa. Iya, itu gue juga dengerin Aneh. teriakan kakek dan nenek. Kesimpulan gue itu sumber suara asli on the spot. Kesimpulan gue. Tapi kan dia Karena nggak gini loh, maksudnya kayak ini gue teriak dari sini, kalau lu menjauh ke sana suara gue agak menghilang dikit dong, agak iya menjauh. agak kan? menghilang kok, agak menghilang. Tapi Agak ini menghilang. enggak, tetap ada beberapa video yang ya mungkin itu kesalahannya dia kali ya. Itu sama kan? Sama. Karena dia maju nih keluar, suaranya masih sama. Kalau human masih gampang ditaruh After Effect. Lu bro sini lu ngerekam di mikrofon handphone aja terus ditaruh di Adobe Premiere itu bisa. Tapi kalau yang reverb yang dok itu nggak mungkin sih. Karena untuk menciptakan bunyi yang inline dengan pergerakan kiri kanan kamera dan reverb yang ngikutin, ini bagi yang orang ngerti audio pasti tahu itu nggak mungkin. Either dia satu terlalu jago banget, atau dua memang sumber suaranya nggak jauh-jauh dari frame kiri dan kanan kamera. Kesimpulan gue yang kedua, sumber suaranya nggak jauh-jauh dari frame kiri dan kamera. Dugaan gue kalau teman-teman ngeliat lagi video yang kamar mandi, kan dia nyalain lampu terus cek gini kan. Nah pas dicek lagi nih dia agak lama ke klosetnya tuh, tempat tempat buang airnya ya. Nah gue mana tahu kalau di balik sini ada orangnya terus keluar lewat sini. Karena dia terus ngalahin di sini. Itu biasa trik-trik gitu tuh, trik yang dipakai di Ya, Magic, sama kayak perhaps gitu ya, kan. sama juga kok dengan Kecepatan channel- tangan, channel-channel deceiving ya kan. horror. Iya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya gue, someone must be helping him. Yap. Ya itu kesimpulan gue. Tapi gimana triknya? Ya intinya Itu banyak tricky lah, kita Iya. nggak tahu kayak gimana. Yang gue anehin aja pertama kali nih ya, gue kayaknya kalau ada dengar suara-suara, ada suara penampakan kuntilanak gitu misalkan ya di video manapun ya, suaranya jauh.
gitu kan ya, jauh ya kan. Kok aneh bisa sedekat itu gitu loh, kayak deket aja, kayak suara kayak jadi jatuh kalau kalian di rumah nih guys ya. Di kamar tuh ada yang teriak, oi 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 gitu kan. Jangan mikir yang aneh-aneh guys, aku orangnya netral. Yang terakhir yang gue ngeliat ini video yang di kamar mandi lagi, tapi kayaknya kamar mandi dia yang master deh. Kayaknya video 8 atau gimana. Yang pintunya model lipat gini nih. Kalau yang tadi gue bilang itu yang model handle bundar, yang satu bilik pintu. Nah ini yang kaca yang begini, yang gini. Nah itu kan tiba-tiba ketutup sendiri, jebret gitu kan. Terus ada yang bunyi gedor-gedor kayak gitu. Itu sorry ya, menurut gue itu terlalu kencang untuk kategori supernatural sih. Betul sih. It's too much. Iya, maksud gue gitu Itu. loh, kayak suara aja kayak terlalu kencang, semuanya Iya. terlalu kencang, kayak terlalu jelas. Terlalu jelas masuk Clear, mikrofonnya, ya kan? terlalu Iya, clear. benar. Apalagi tuh yang suara Iya itu terlalu clear. gua untungnya bilang. tuh ya di sana tuh nggak pas maghrib. Kalau pas maghrib, pas lagi bulan puasa, duk kalau akbar minum gitu kan. Nah batal gue. Nggak lucu sih, tapi ya udah. Intinya gini, kalau bunyi dari sisi supernatural lebih smooth sih, setahu gue sih, lebih soft, lebih smooth sih. Kayak yang gue sering dengar tuh kayak suara ledakan, tapi kayak rada jauh gitu, kayak boom gitu, Iya kan? gitu. Tuh kayak atau enggak ada. Suara teriak kayak gimana kalau ada yang kayak gangguan? Ih atau ketawa atau apa? Suara Setahu kayak gua gimana? sih Soal lebih- kalau supernatural ya? Ini serius ya? Ah serius. Serius ya? Iya. Tadi gue udah serius, lu doang yang bercanda. Oke, kayak gini. Gitu. Oke gitu. Kalau ya Dia dia tipis cowok gitu ya? tipis, lebih soft, lebih Kalau soft kalau banget. nangis bang kan biasanya sering tuh orang-orang dengar suara nangis kuntilanak Gue apa. ingat dulu. Ini perkiraan. Coba gimana? Gimana sih suara kuntilanak nangis? Gimana ya? Itu nangis banget terus film. Gimana sih? Suara Gua bayi. ya? Nah gue pernah tuh denger suara bayi bang. Dulu pernah tuh. Dia kayak jauh banget. Tapi jauh Iya, banget. Iya kan? Iya kan? Supernatural kayak gitu. Tapi depannya hutan gitu kan, gue takut ya udah cabut. Kayak gimana ya? Gitu doang. Iya kan? Dikit-dikit Gitu loh. tipis-tipis gitu. Iya. Gitu setahu gue sih. Gue udah 15 tahun udah hafal tingkah laku mereka gitu loh. Mungkin di Jepang beda bang. Sama aja bang. Emang bedanya di mana? Masih manusia kan mereka? Iya sih. Atau misal lu masih ngomong lanjut. Enggak, lanjut. Atau misalnya gue waktu itu pernah di suatu parkiran gelap banget, sepanjang mata memandang, malam sih, tapi lampu penerangannya cukup terang di rumah sakit ini. Emang rumah sakitnya itu terkenal angker sih. Gue lagi menuju mobil, gue ngeliat depan loh. Terus tiba-tiba kayak ada suara orang manggil orang, entah siapa, misalnya Parjo kayak Bambang kayak apa gitu. Tapi kayak samar, tapi dari depan gue yang intinya lo harusnya di depan gue ada orang. Tapi kok nggak ada. Nah itu suara-suara gaib. Jadi gue jelas banget ngeliat ngeliat lagi tuh, oh ada speaker pak. Nggak. Dan nggak jelas kayak Parjo gitu, enggak kayak gitu. Tapi ini kan nggak jelas nih, gitu kan. Tapi kok gue bisa tahu itu manggilnya namanya misalnya Bambang, aneh kan? Nah itu gaib tuh begitu. Nah itu masih agak jelas Adam. Kalau gitu, tapi itu artinya Adam. Nah itu. Kalau asu. Nah itu tadinya lu nginjek kakinya tuh astral. Gue dimaki sama astralnya. Jarang sih bang yang kayak gedor gitu kayak jarang banget. Dam, nggak ada Dam. Nggak ada ya bisa dibilang. Bahkan setahu gue sih cuman kayak suara kayak ada bunyi air Ya, atau air kayak bisa. orang ada Air sering. makan, Air sering. ting tung ting kayak lagi makan gitu, itu doang sih. Nah itu gue sering. Kalau Apartemen kayak tuh. ada orang suara kayak gitu doang. Iya, Iya ingat nggak sih? banget. Lidi Gitu. jatuh tuh beberapa kali. Suara kayak Lidi dibanting ke ubin. Itu sering. Suara Gimana tuh? ngobrol juga bisa tapi Iya jauh. kayak Kayak- gitu. Iya Coba kayak gitu. Oh di rumah gue sendiri kok. Kayak gue lagi makan, terus tiba-tiba ada suara Lidi dibanting di sebelah gue. Suara lidi dibanting banyak, yang lidi banting ya Enggak, apa? Lidi. Kayaknya cuma selidi. kayak 3 atau 4 gitu loh. Bunyinya tuh ya ntar teman-teman cobain ya. Jatuh 4 maksudnya. lidi di gitu ke keramik ya, ke keramik, jangan ke kayu. Nah, gue nengok kan, gue yakin banget sumbernya di sini. Tapi wah, ini gaib. Karena nggak ada siapa-siapa, deket banget sama gue kok. Tapi bunyinya jelas. Lebih kali, enggak 3 kali. Oke, gue ada beberapa pertanyaan deh. Itu kan bener ya di lingkungannya itu memang ya di beritanya pun juga memang dulunya itu kan secara fakta ya, sorry ya. Secara faktanya kan memang di lingkungan itu dulu kan memang ya memang pemakaman dan lain-lain itu fakta yang dia berikan dan juga netizen berikan gitu loh. Itu ngerasain juga masih Bob di areanya memang agak horor atau apa gitu. Nope. Dengan jelas, nope. Kenapa? Gimana ya? Gue nggak ngerasa ada sebuah sisi kayak satu energi yang besar dari demon, nggak. Gue nggak ngerasain. Tanah terkutuk pun juga nggak? Tanah terkutuk juga nggak gitu. Hmm. Cuman yang jadi masalah buat gue sih ini orang memang gampang dimanipulasi jin juga gitu loh.
ada kayak gampang dibisikin karena dia membuka mindset dia tentang dunia lain banget. Jadi gampang kemanipulasi aja sih. Oh legend. Oh lu ngerasain itu dia mau Ngerasa. termanipulasi juga ya? Ngerasa sih makanya Jadi- dia otak dan pikiran tuh kayak fokus banget untuk men-setting hal-hal yang berbau supernatural gitu. Masih untung dia nggak diganggu ya. Oke. Nah, Karena diganggu arwahnya malah bingung. Iya. Terus Tano. nah terus pertanyaan gue adalah ada apa hubungannya dengan si kucing putih itu? Apakah emang bener dia kan dengan ada kucing putih itu katanya Semua sih dia beres. udah gak ada gangguan-gangguan lagi ya kan kayak dewa. Gue nggak tahu tuh keberuntungan ceritain lah. dikit deh kucing putih. Jadi intinya sekarang konten-konten dia isinya kucing putih. Jadi kucing putihnya itu tuh kayak tiba-tiba datang ke rumahnya dia gitu loh ya kan. Yang tadinya mungkin cuma pengen dikasih makan doang lama-lama akhirnya dipelihara lah sama dia gitu loh. Probably ganti konsep. Ganti konsep Karena mungkin kalau terus-terusan yang begitu Udah bingung view-nya ya? turun. Ya, I don't know lah. ya bisa jadi Bisa jadi. ketidaknyamanannya dia udah saking terlalu viralnya mungkin. Iya, kayaknya gara-gara itu juga gak sih? Itu yang kamu rasa, Jess? Sebenarnya kita agak gimana sih, kita sendiri kan juga bergerak di bidang supranatural, tapi kita bahas supranatural lain gitu kan. Tapi ya Ya Kan- dia bukan supernatural guys, bukan Memang. pelaku ya, dia kan jatuhnya korban konsepnya. ya, dan dia istilahnya dokumentasi penampakan kan. Gue bilang sih nggak ada hubungannya sih kucing itu sama semua penampakan horor-horor itu nggak ada hubungan. Jadi intinya itu cuma akal-akalan dia aja, cuma untuk men-stop konsep itu kali ya. Udah cukup bagi Probably dia. high gitu. probability, yes. Ngerasa dia udah terganggu ada sih. Kayak aku tadi coba waktu Kabo tanya kan, terus aku coba baca memorinya, Scanning memory. dia kayak aduh gue nggak bisa nih bikin video gini lagi deh gitu, nanti Udah bakalan banyak yang datang lagi kayak yang kemarin tuh ada yang ngedatengin rumah gue kayak gitu. Dia emang orangnya agak introvert kali ya, privacy keganggu gitu ya. Takut kebongkar Iya juga benar. gak sih? Itu kalau Iya, dia ada di mungkin ya. Jakarta kita ajakin collab kali. Guys, mainnya ke rumahnya, gue mau ke rumahnya nih. Soalnya logikanya kalau emang tempatnya benar-benar horor, harusnya horor itu akan berlanjut, nggak ada hubungannya dengan kucing. Betul, Iya. betul. Ini gue semi ATI nih. Sebenarnya ya daerah dia tuh yang daerahnya dialah yang menolong dia. Jadi menindaklanjuti omongan Bang Adam tadi kan tempatnya horor atau enggak, Bang Adam jelasin kan. Justru karena daerahnya itu enggak terlalu horor, enggak banyak astral negatif, sehingga walaupun si seorang Yamakyu bertindak seakan-akan terjadi sebuah penampakan yang supernatural dan negatif, itu enggak memancing gitu loh. Tanda Iya. kutip enggak memancing. Jangan sampai memancing. Sekarang sih gue ngeradarnya belum. Artinya gue bilang ketolong daerahnya. Coba dilakukan itu di tempat lokal Jakarta gini yang memang rawan. Wah, itu lain cerita sih. Maksudnya rawan apaan? Rawan astral, misalnya dia lakukan di apa ya? Yang episode kita ada X Batai deh misalnya ya. Itu cuma masalah waktu sampai dia mulai ngerasain kayak kami ada gitu. Kami itu kayak astral ada gitu. That's why ada yang bunuh diri gitu. Oh, mulai masuk 1 2 3 1 2 3. Jadi sebenarnya lingkungan itu lingkungan positif ya. Terus kenapa jadi Yes. murah itu 60.000 ya? Ownernya karena manipulasi kan? Enggak, karena Story-nya. kalau menurut Story. artikel lain gini, kan ditulisnya owner dulu meninggal karena mental illness. Sedangkan nggak mungkin dong lu bisnis realty developer bilang orangnya dulu meninggal karena orangnya meninggal gitu. Ini dijual karena meninggal, siapa yang mau beli? Cuma gara-gara itu doang, men. Sedangkan lu yang bilang Siapa yang mau tadi. sewa? Iya, lu yang bilang kan di setiap rumah pasti orang ada yang meninggal kan. Dan Iya. orang Jepang memang terkenal budayanya begitu sih. Iya, Jadi budaya. kalau misalkan ada yang meninggal nih di rumah itu, nanti harga rumah jadi turun. Sama beda lah kayak kita. Jadi harus meninggal di rumah sakit gitu. Enggak, cuman pokoknya jadi kayak kesannya kayak angker, ih nggak mau ih gitu. Hmm. Orang Jepang kayak ih nggak mau ih. Gitu. Beda fear sosial dan fear supernatural budayanya. Misalnya kayak orang Jakarta kayak kalau dibilang rumah ini dulu kakeknya meninggal gini, dibeli aja sih, apalagi kalau murah di Iya. Jakarta kan. Tapi Tapi sebenarnya kalau yang dibuat oleh Yamakyu, dia rumah itu murah karena dia menjual bunuh diri. enggak, dia menduga itu ada yang bunuh diri karena kalau gue ini, please correct me if I'm wrong ya, gue nontonnya dibilangnya di legalitas form paperworknya itu karena ada mental illness orang sebelumnya. Oke. Ya gue nggak tahu kenapa bisa ada dugaan bunuh diri gitu loh. Dan gue yakin ya realtor development juga realtor lagi property development juga nggak bego lah. Masa mungkin dia bilang kayak ini dijual karena pemiliknya bunuh diri? Gila apa? Nggak mungkin lah gitu kan. Ditambah lagi kita nggak ngerasain ada energi fluktuatif yang sampai gimana Iya, banget sih ya. Biasa kalau orang bunuh diri gitu kan fluktuatif. Itu banget. budaya sih. Jadi sama aja kayak misalnya orang Indonesia lah, misalnya rumah ini dijual ya, tapi dulu ini terkenal ada kuntilanak merah. Mikir 2 kali. Mungkin kalau orang Jepang kuntilanak. What is kuntilanak gitu kan. Ya udah gue belilah, baru di Google.
Oh kuntilanak ya. Oh di Jepang nggak ada sih. Ya udah berarti aman. Ya mau ada kuntilanak merah, hijau, pink, biru ya kan. Tinggal calling detektif astral. Menguak hal misterius dengan cara khusus. Asik. Oke lanjut. Jadi kita langsung masuk kesimpulan aja lah. Jadi sebenarnya sih dari awal Bro Willy ngomong di awal tadi aja sebenarnya udah agak ke arah condong ke arah mana gitu ya. Tapi kita detailkan. Oke lah kita masuk kesimpulan aja. Dari mana dulu nih? Dari Bro Willy tadi, Aileen dulu deh. Gak apa-apa. Lucu aja gestur mukanya. Oke, Aileen, gimana Aileen kesimpulan dari kamu atau kata Kesimpulan tentang ya. kasus kali ini? Orangnya terlalu niat ya. Hebat. Iya terlalu niat untuk nge-setting itu semua. Terus kayak ya mungkin untuk entertainment aja nggak apa-apa sih. Oke, Jesslyn? Ya itu anggap aja itu sebagai hiburan lah ya. Mantep sih. Bro Willy? I'm pretty sure ada temennya di balik layar. Iya. Udah itu kesimpulan gue. Kalian bisa ngerasain gak sih ada orang lain gitu? Iya kerasa. Kerasa Ada ya? orang Ada. lain. Bukan dia sendiri, bukan yang Maki Human Iya, yang masih cewek. hidup. Nggak tahu. Gue belum. I'm not interested man to meradari. Cucok. Yang pasti human yang masih hidup sih. Iya. Oke, Iya. jadi ngerasain ada energi gitu ya. Ada energi human Iya. lain gitu. Oke. Nggak cuma dia doang. Siap. Bang Adam? Mantap lah kalau jadi hiburan sih, Bang. Oke, cukup gitu doang. Ya, gue gimana lagi? Oh Oke. sama ini sih pesannya kalau misalnya jangankan untuk nge-setting tempat horor kayak begitu ya, kita ngomongin horor aja kadang bisa narik energi yang negatif gitu loh. Jadi apalagi kayak dia. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman ingin bermain seperti itu, ya berhati-hati aja Think sih. twice. Iya karena takutnya menarik energi yang negatif gitu loh. Ini penting abstraknya. Aduh, apa tuh? Jadi bener. Gue dapat vision. Ini vision ya, bukan memori, bukan future, tapi ini sebuah pemahaman. Ketika seseorang bermain kayak gitu, bukan bermain gaib ya, bermain settingan horor. Lu kalau astral sekitar dalam kategori arwahnya nggak ingin tak menjahili lu, beruntunglah lu. Seperti si kasus Yamakyu. Kalau arwah sekitarnya malah, wih ini ada orang yang malah niat mainan setting horor, kita ikut campur yuk. Energi dari arwah-arwah astral yang ingin niat itu beradiasi ke astral lain yang lebih tinggi, jin dan iblis lain. Kalau jin dan iblis lain itu mencium, bubar lalu. Jadi Bubar lu. mengundang ya. Jadi mengundang. Itu istilahnya exponentially. Cuma kayak, mohon maaf ya, kayak COVID menular 1, 2, 4, bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 1, 2, 4, 8, 16. Itu bahayanya. Oke. Kayak gitu. Bahaya sih kalau sampai iblis ataupun jin itu mencium. Wah, bahaya. Bener. Bahaya. Iyalah kita bingung tiba-tiba mencium. Nah, Ya, Kasihan mikrofon gua, men. Kasihan mikrofon gua. Dok, 3 kali ulangin ya. karena kan kesannya kitanya sendiri juga jatuhnya kalau misalnya buat setting-setting gitu kita kan kesannya apa namanya? Itu bahasanya apa namanya? Mengundang. Bukan mengundang, promosi. bukan promosi apa ya? Nantang. Nanti- Iya nantangin. Oke, nantangin. Kayak nantangin mereka gitu loh. Ya itu terbukti dengan rumah hantu yang kadang-kadang kita selalu Ya, datangi kan. rumah Kayak hantu kemarin biasa. terakhir kita di ya itulah ya. Amityville. Bukan rumah hantu hiburan. Oh, yang Kayak lokal. kemarin, Ya. di KKN kan kita sempat datang tuh. Ya itu Ya, memang ada aslinya kan. Ada yang asli. Gitu. Videonya belum kita upload ya. Lupa gue ngirimnya. Ada vlognya guys nanti ya. Oke, intinya sih seperti itu lah ya, kurang lebih lah ya. Oke, kalau kesimpulan dari gue intinya ya selama itu masih tidak merugikan konten itu, kalau cuma merugikan diri sendiri ya wes nggak apa-apa lah ya. Selama itu masih hiburan dan Bikin maaf kita jadi konten kita ini jadi menghilangkan konteks hiburan tersebut. Tapi mungkin ya kan menjadi menjadi obat buat teman-teman semua atau the clients atau para penonton yang penasaran dengan konten Yamakyu ini, apakah real or not gitu kan, atau fake lah, something like that. So itulah Detektif Astral ya, menguaknya seperti ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan gak kejelasan kita. Oke lah kalau gitu kita closing aja. Intinya poinnya adalah jangan aneh-aneh aja dah. Jangan aneh-aneh lah. Hidup udah aneh, dianeh-anehin tapi nggak apa-apa lah. Contohnya kayak gue kan, Tadi ikut nyium mereka berempat mikrofon. juga aneh-aneh aja. Tadi nyium mikrofon. Iya karena gue udah aneh. Oke. Yes. Nah. Gua coba ulangin, Bang. Cium astral. Bener. Besok gue beli bike clean dan beli bike clean semua. Apa?
Oke, kalau kayak gitu sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk like juga ya. Tolong bantu The Clients di like aja juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau subscribe, setidaknya likes aja ya untuk membantu video ini biar algoritmanya juga semakin bagus, biar bisa ditonton sama mungkin orang-orang yang belum nonton Detektif Astral sebelumnya seperti itu. Dan jangan lupa juga kita untuk punya Discord server juga buat para The Clients yang ingin mengenal para The Clients juga, ngobrol-ngobrol, ada di bawah linknya, ada di description. Dan gue mau ngasih tahu bahwa kita juga sudah regular dan officially udah jadi noise maker. Namanya noise maker, bro. Itu gitu. bener istilahnya itu. Ya, Oke. noise maker. Kita ada setiap live hari Kamis jam 7 malam di Noise. Linknya juga di bawah untuk bisa kalian subscribe. Dan ada jadwal kita memang jam 7 aja sih, jam 7 malam Jumat kita akan live di sana. So kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa, jangan lupa follow Instagram kita. Ding 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 ding. Dan aku Bo, dan thank you bro. Thank you Aileen. Thank you Jocelyn. Thank you Bang Adam. Sampai jumpa di next konten. Salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Yamakyu, case close.